Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal Ginanung Alvin dengan NPM 22706561111. Saya akan mempresentasikan materi bab 11 tentang protokol jaringan pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Pengertian protokol jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat dapat diterima dan dipahami oleh perangkat lainnya dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan. Nah, protokol jaringan mencakup berbagai aspek komunikasi, seperti bagaimana data dipecah menjadi paket-paket, bagaimana alamat pengirim dan penerima diidentifikasi, bagaimana paket-paket dikirimkan melalui jaringan, dan bagaimana kesalahan dalam transmisi dideteksi dan diperbaiki. Selanjutnya, fungsi protokol jaringan. Yang pertama ada pengalamatan atau addressing. Nah, fungsi ini membuat protokol jaringan menentukan cara perangkat diberi alamat unik sehingga dapat diidentifikasi dan dihubungi dalam jaringan. Contohnya ada melalui IP atau Internet Protocol yang menyediakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua, pengendalian aliran atau flow control. Fungsi ini memastikan bahwa data dikirimkan dengan kecepatan yang sesuai dengan pengirim dan penerima, sehingga tidak terjadi penumpukan data pada penerima yang mungkin memiliki kapasitas yang lebih rendah. Yang ketiga, pengendalian kesalahan atau error control. Nah, fungsi ini membuat protokol jaringan menyediakan mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi data, seperti kerusakan data atau hilangnya paket. Contoh teknik yang digunakan adalah checksums atau acknowledgement. Yang keempat, ada pengelolaan koneksi atau connection management. Nah, fungsi beberapa protokol mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan memutuskan koneksi antara perangkat yang berkomunikasi. Misalnya, TCP atau Transmission Control Protocol memastikan bahwa koneksi terjalin sebelum data ditransfer dan ditutup dengan benar setelah selesai ditransfer. Yang fungsi kelima adalah fragmentasi dan reassembly. Nah, fungsi ini membuat protokol jaringan memungkinkan data besar dipecah menjadi paket-paket yang lebih kecil, atau bisa disebut juga fragmentasi, untuk dikirim melalui jaringan dan kemudian dirungkai kembali atau reassembly di sisi penerima. Jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama adalah protokol aplikasi. Protokol aplikasi ini beroperasi pada lapisan aplikasi dalam model OSI yang menyediakan layanan langsung kepada pengguna atau aplikasi perangkat lunak. Contohnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer halaman web. HTTPS atau HTTP Secure adalah versi aman dari HTTP yang mengenkripsi data menggunakan SSL atau TLS. Selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer. Selanjutnya adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim email. Lalu ada POP3 atau Post Office Protocol 3 yang digunakan untuk mengambil email dari server. Yang terakhir adalah IMIP atau Internet Message Access Protocol yang digunakan untuk mengambil dan menyinkronkan email dari server. Jenis yang kedua ada protokol transport. Protokol transport ini beroperasi pada lapisan transport dalam model OSI yang menyediakan layanan komunikasi end-to-end. Contohnya, yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol yang menyediakan koneksi yang andal, memastikan data yang dikirim dengan urutan yang benar tanpa kehilangan. Yang kedua adalah UDP atau User Datagram Protocol yang menyediakan koneksi yang tidak andal, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan toleran terhadap kehilangan data seperti streaming video. Jenis yang ketiga ada protokol internet atau protokol jaringan.
Protokol ini beroperasi pada lapisan jaringan dalam model USI dan bertanggung jawab untuk pengalamatan dan mengirim paket data antar jaringan. Contohnya yaitu IP atau Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk mengalamatkan dan mengirimkan paket data. Versi yang umum digunakan adalah IPv4 dan IPv6. Yang kedua adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk mengirim pesan, kesalahan, dan operasi jaringan lainnya seperti ping. Nah, jenis yang keempat ada protokol data link. Protokol ini beroperasi pada lapisan data link dalam model OSI dan bertanggung jawab untuk komunikasi antara perangkat yang terhubung langsung dalam satu jaringan lokal. Contohnya Ethernet yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal atau LAN. Lalu ada Triple P atau Point to Point Protocol yang digunakan untuk menghubungkan dua titik dalam jaringan. Sering juga digunakan dalam koneksi internet dial-up. Terus yang terakhir ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity, yaitu protokol untuk komunikasi nirkabel dalam jaringan lokal. Nah, jenis yang kelima ada protokol fisik. Protokol ini beroperasi pada lapisan fisik dalam model USI dan bertanggung jawab untuk transmisi bit data mentah melalui medium fisik. Contohnya DSL atau data subscriber line yang digunakan untuk mentransmisi data melalui saluran telepon. Lalu ada Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi kabel jarak pendek antar perangkat, dan terakhir ada fiber optik yang digunakan untuk mentransmisi data berkecepatan tinggi menggunakan kabel serat optik. Selanjutnya jenis protokol ke-6 adalah protokol manajemen jaringan. Protokol ini digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat dalam jaringan. Contohnya SNMP atau Simple Network Management Protocol yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan server. Lalu ada Telnet yang digunakan untuk akses remote ke perangkat jaringan meskipun kurang aman dibandingkan SSH. Nah, SSH atau Secure Shell yang digunakan untuk akses remote yang aman ke perangkat jaringan. Nah, ketujuh ada protokol routing. Protokol ini menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data melalui jaringan. Contohnya OPSF atau Open Short Networks. Protokol routing yaitu protokol routing untuk jaringan IP yang menggunakan algoritma link state. Lalu ada BGP atau Border Gateway Protocol, yang digunakan untuk routing antar jaringan besar seperti internet. Yang terakhir ada RIP atau Routing Information Protocol, yaitu protokol routing yang menggunakan algoritma distance vector. Terakhir ada istilah-istilah penting dalam protokol jaringan. Pertama adalah package atau paket. Package adalah unit data yang dikirim melalui jaringan. Setiap paket berisi data yang dikirimkan serta header yang berisi informasi pengalamatan dan kontrol yang diperlukan untuk mengirim data ke tujuan yang benar. Kedua ada bandwidth. Bandwidth mengacu pada kapasitas maksimum dari saluran komunikasi untuk mentransfer data dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per detik atau bps atau megabit per detik atau mbps. Semakin tinggi bandwidth, semakin banyak data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu. Ketiga ada latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk data melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan dalam jaringan. Ini biasanya diukur dalam milidetik atau ms. Latensi yang paling rendah penting untuk aplikasi yang memerlukan waktu respon cepat seperti panggilan video. Yang keempat ada firewall. Firewall adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan.
Firewall tersendiri membantu melindungi jaringan ini dari ancaman eksternal. Yang kelima adalah DNS atau Domain Name System. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang diperlukan untuk menghubungi server web. DNS memudahkan pengguna untuk mengakses situs web tanpa harus mengingat alamat IP numerik. Dan terakhir ada gateway. Gateway adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai titik akses untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lainnya seperti internet. Ini juga berfungsi sebagai router yang mengarahkan paket data ke tujuan mereka di luar jaringan lokal. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 11 tentang protokol jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.